Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi, salafi bukan? Salafi bukan. Yang antum maksudkan apa? Apa itu salaf? Ya, sekarang jangan-jangan antum sering dengar istilah salaf, salafi dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitab was sunnah. Tertuang di dalam Alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud pembahasan larangan ini yang ditegaskan oleh Allah dan Rasul itu yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau ada larangan-larangan misalnya tertuang bukan dalam kitab ini atau tidak sama dengan yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah, walaupun penjelasan dan sebagainya, tapi keluar dari ketentuan Al-Quran dan sunnah, itu boleh tidak kita gunakan. Jelas ya? Boleh tidak kita gunakan. Awas, hati-hati ya. Dan termasuk mohon maaf, anjuran-anjuran kebaikan itu kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang kita dengar, tapi tidak harus kemudian kalimat umumnya muncul di Quran atau di sunnah. Kalau di Quran jelas disebutkan sebagai ayat, kalau di sunnah jelas disebut sebagai hadis. Kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang sebetulnya nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, cuma pengembangan-pengembangan dari pemikiran, maka tidak harus disebut sebagai hadis. Ya, di situ sering muncul hadis palsu karena nggak bisa dibedakan mana kata-kata mutiara, mana anjuran Al-Quran, mana anjuran hadis. Ya, misal saya beri contoh. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Masya Allah, sampai pernah ditulis buku, artikel, dijelaskan ini hadis Nabi, manfaatnya begini-begini. Itu bukan hadis Nabi, Pak. Hadis palsu. Betul, bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu aja nggak ditemukan. Betul, nggak ditemukan. Itu cuma ada di kitab karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, dan disebutkan kisahnya. Itu bukan bagian dari hadis. Ada kisah dengan 4 orang dokter, itu kisahnya cukup panjang, itu temukan di kitab kami yang menyoal hadis populer itu banyak. Termasuk mohon maaf, jangan juga seseorang mengajak orang lain untuk berbuat baik, memberikan kalimat-kalimat lalu dia katakan itu hadis, itu nggak boleh. Dosa hukumnya sekalipun Anda mengajak pada kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Jadi Al-Dhahabi ingin menyampaikan, yang saya maksudkan dengan dosa-dosa besar ini adalah setiap larangan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau ingin mengatakan yang nggak ada di Al-Quran dan Sunnah nggak akan masuk buku saya ini. Jelas ya? Tapi nanti kita akan lihat penjelasannya. Juga demikian wal athar anis salafis salihin. Wal athar juga riwayat-riwayat yang tersambung kepada as-salaf as-salihin. Masya Allah, kalangan terdahulu salaf yang saleh. Jadi bukan hanya yang saya maksudkan Al-Quran, bukan hanya yang saya maksudkan tertuang dalam sunnah, tapi juga saya akan mengambil penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama salaf yang saleh. Pertama saya ingin terangkan kalimat athar dulu, athar. Kemudian saya jelaskan salaf. Apa itu salaf? Ya, sekarang jangan-jangan antum sering dengar istilah salaf, salafi dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Ini pun sudah ada sejak dulu ya. Baik, bismillah. Saya coba tuliskan sebentar. Athar ini, athar. Fokus. Asalnya bermakna jejak yang tampak dari satu aktivitas. Jadi kalau Anda berjalan, misal jalan, ada jejaknya, jejak tapak-tapaknya, maka ini disebut dengan athar. Asal kalimatnya athar. Anda jalan, kemudian ada jejak di situ, itu disebut dengan athar. Kalau ini semua dikumpulkan sehingga jadi satu pedoman kita untuk mempelajarinya atau mengikutinya, maka dijadikan kalimat yang menjadi ma'thur. Ma'thur. Kalau dikumpulkan lebih banyak lagi, maka dijamakkan dengan mu'annats. Mu'annats salim, ma'thurat. Saya kesini dulu. Nah, ini kata Imam Ad-Dhahabi tadi, saya akan bahas dari sisi Al-Quran, sisi Sunnah, tapi juga penjelasan ini saya akan dengar dari orang-orang terdahulu, salafus salihin, dan menggunakan kalimat athar di sini. Seakan-akan beliau ingin katakan, saya akan ikuti jejak-jejak ulama salaf ketika menafsirkan dosa-dosa besar ini. Bagaimana jejaknya? Ini menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau. Saya akan ikuti jejak mereka, maksudnya dilacak oleh beliau dari sanadnya, dari penjelasannya, dari kitab-kitab yang sudah ada,
ini menunjukkan kesan bahwa beliau berhati-hati dalam pembahasannya, tidak menyimpulkan dengan pendapatnya, tapi melacak jejak ulama-ulama dulu untuk memberikan gambaran penafsiran tentang Al-Quran dan Sunnah. Paham? Wal athar, dan penafsiran tentang Al-Kabair ini kami akan dengar dari jejak-jejak keterangan riwayat, ya, anis salafis salihin, dari kalangan salaf as-salihin yang saleh. Nah teman-teman, kalau ada istilah salaf itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama dulu, bahkan sudah banyak buku di sini, banyak kitab di sini. Ya. Kalau disebutkan salaf, itu artinya ulama-ulama yang hidup, yang terlahir, maksudnya yang terlahir sampai abad kedua Hijrah, 2 Hijrah. Berarti tahun 200 Hijrah. Jadi kalau dia terlahir di kisaran ini, maka dia masuk golongan salaf. Misal, kalangan-kalangan terakhir itu ada Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Wafatnya bahkan tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahirnya tahun 93 Hijrah. Ada yang mengatakan 96 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Begitu Imam Abu Hanifah meninggal dunia, wafat, ini lahir. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Masih masuk dalam kisaran ini? Masih di 200 Hijrah. Nah kalau lewat 200 Hijrah, maka berubah kalimatnya jadi khalaf namanya, generasi belakangan. Khalaf. Ya, khalaf. Jadi Imam Al-Bukhari salaf atau khalaf? Oh, tahu dari mana? Lahir tahun berapa beliau? Imam Muslim khalaf atau salaf? Kalau tidak tahu katakan, itu paling gampang. Gak usah main tebak-tebakan, jangan ngarang. Pelajaran mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Wah, ya selesai. Imam Muslim khalaf atau salaf? Itu paling gampang. Khalaf karena lahir setelah itu. Bahkan Al-Bukhari 210 Hijrah. Ya itu khalaf generasinya. Khalaf. Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan itu khalaf. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf. Ibnu Taimiyah sebelumnya itu khalaf. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani itu khalaf. Kalau kita khalaf atau salaf? Khalaf banget kita itu ya. Khalaf banget tuh. Masa sekarang jauh kita. Maka kalau disebutkan salaf, itu yang dimaksud generasi di sampai tahun 200 Hijrah. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz Adi itu bukan salaf ya, awas hati-hati. Benar memang. Benar memang bukan salaf, saya memang khalaf. Awas hati-hati. Ustaz Adi itu tidak pernah dikenal oleh ulama salaf. Memang betul. Mana ada ulama tahun 200 Hijrah kenal saya? Anda berarti kurang sehat itu. Kurang sehat. Saya nggak pernah kenal Imam Syafi'i, ketemu aja nggak pernah. Nggak pernah gitu kan. Jadi mustahil ada ulama salaf kenal saya. Mustahil. Mustahil itu. Nah orang-orang yang mengikuti ini, ya pengikut itu ditambah ya nisbah di ujungnya. Ya nisbah ini menunjuk pada pengikut atau warga. Bisa warga, bisa pengikut. Indonesia negaranya, kalau warganya pakai i di ujungnya, Andunisi, warga yang punya KTP, yang punya paspor, mau pribumi, mau bukan pribumi dan sebagainya. Jadi nggak usah merendahkan yang pribumi, dasar gini, dasar tiko, macam-macam gitu kan, keluar ngapain, gak ada kerjaan anda siapa sebetulnya? Jadi kalau sudah dikatakan Andunisi, warga Indonesia, Malaysia negaranya, warganya Malaysia, tambah i di ujungnya, tinggal i aja nisbah. Ya, Filipina, Filipin negaranya, warga Filipina, Filipini, bisa warga, bisa pengikut. Ini salaf generasinya. Yang mengikuti jejak ini tambah i di ujungnya, maka muncul istilah salafi. Di salafi itu makna umum bagi yang mengikuti jejak-jejak ulama-ulama terdahulu dalam beristinbatul ahkam. Jelas? Jadi kalau orang mengikuti jejak Imam Asy-Syafi'i, dia salafi. Jejak Imam Ahmad, dia salafi. Jejak Imam Abu Hanifah, dia salafi. Jejak Imam Malik, dia salafi. Paham sampai sini? Di salafi itu bukan kelompok, bukan golongan, bukan bagian tertentu. Dari sisi manhaj dia umum, ya, mencakup kepada setiap yang berusaha mengikuti ini. Jelas ya? Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi, salafi bukan. Yang antum maksudkan apa? Kalau yang antum maksudkan adalah ini, manhaj yang umum, mengikut ke sini, maka saya bagian dari itu. Tapi kalau yang antum maksudkan kelas eksekutif, yang golongan tertentu saja, yang cuman ini benar, yang lain tidak, dan sebagainya, saya bukan golongan dari itu. Ya, jadi saya
umum, kita umum, masuk dalam kategori umum. Kalau ada kebenaran, ambil. Kalau ada kesalahan, tinggalkan. Maka saya masuk bagian dari itu. Paham ya? Baik. Tapi yang diikuti nggak semua diikuti. Ada kalimat solihin, yang solehnya saja. Karena boleh jadi ada yang tinggal dan lahir di masa-masa ini mengaku muslim tapi belum tentu masuk kategori orang saleh. Paham? Baik.